Baik, kita mulai lagi di pertemuan yang ke-6 mata kuliah geometri analitik. Sekarang kita mau membahas mengenai persamaan hiperbola. Persamaan hiperbola ini masih bagian dari persamaan irisan kerucut. Kita sudah pernah membahas irisan kerucut ini mengenai circle atau lingkaran. Jadi kalau misal si kerucut, terus kita kasih bidang di situ, terus nanti ada irisan. Irisannya itu bisa berbentuk lingkaran, kita sudah pelajari ini, bisa berbentuk parabola, kita juga sudah pelajari ini, dan juga bisa berbentuk elips seperti ini. Nah, selanjutnya selain yang tadi, kita bisa juga melihat irisan kerucut yang berbentuk hiperbola. Apa itu hiperbola? Kita lihat di sini. Hiperbola itu didefinisikan sebagai lokus dari titik P yang bergerak dalam sebuah lintasan atau kurva gitu. Jadi si titik P-nya ini tempat bergerak pada lintasan atau pada kurva, di mana kurvanya ini nanti memiliki kekhasan. Apa kekhasannya itu? Setiap titik yang ada di kurva ini, setiap jejak yang ada di kurva ini. Jadi kalau si titik P ini bergerak pada kurva tersebut, nanti si selisih jarak antara P dengan dua titik tetap F dan F aksennya itu adalah tetap atau konstan gitu. Bedanya dengan elips, kemarin bukan selisihnya yang konstan, tetapi jumlahnya yang konstan. Jumlah si titik ini, jumlah jarak ya, jumlah jarak titik P ini dengan fokusnya dia konstan. Kalau di sini selisih jarak titik yang ada di kurva dengan fokusnya dia yang konstan. Nah, konstannya seberapa? Sama dengan yang kemarin elips. Jadi A itu di sini ya titik puncaknya. Konstannya itu akan sama dengan 2A plus minus gitu ya. Kenapa plus minus? Ini tergantung dari si hiperbolanya. Jadi kalau hiperbola itu dia kan bisa sama dengan yang parabola, dia bisa horizontal seperti ini, dia juga nanti irisannya bisa dalam bentuk vertikal. Jadi tanda positif negatif di sini nanti tergantung atau tergantung pada ke arah mana parabola tersebut, apakah horizontal ataukah vertikal. Nah, berikutnya si PF ini kata definisi kalau kita kurangi dengan PF aksen ini fokus ya, bukan fokus. Salah tip di situ. Itu akan sama dengan plus minus 2A katanya. PF ini kalau misal kita lihat, dia jarak titik P ke titik F itu kan, kalau jarak itu X1 kurangi X2, ya X1-nya X, X2-nya C. Berarti kan X dikurangi C. Oh iya, saya salah nih di sini. Harusnya ini PF aksen. X dikurangi C ditambah Y kuadrat itu sama dengan 0. Nah, yang PF aksennya itu, ini kebalik ya. Dia akan sama dengan X ditambah C di X, kenapa X ditambah C? Kan X dikurangi C ya, gitu. Dikurangi negatif C, jadinya X ditambah C. Oke, saya coba coret di sini. Sebentar. Oke. Nah, ini yang PF ini harusnya X dikurangi C kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang PF aksen ini harusnya yang X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Ini tidak apa-apa, nanti ini bisa saja dibalik tandanya. Jadi ini persamaan ini masih berlaku, cuman ininya aja nih. Ini bisa PF dikurangi PF aksen dikurangi PF gitu. Nah, akhirnya kita dapat, ini prosesnya sama seperti elips yang kemarin. Jadi dipindah ruaskan si yang ini,
tadinya kan ada di sebelah kiri yang negatif akar ini, pindah ke sebelah kanan jadi persamaan ini. Kemudian dikuadratkan masing-masing. Yang sebelah kiri yang tadinya ada akar, dia sudah tidak ada akar lagi. Yang sebelah kanan ini persamaan kuadrat biasa. Kalau misal ada A ditambah B kuadrat, itu berarti kan A kuadrat, si 2A-nya jadi kuadrat, 2AB, 2 dikali 2A dikali ini, akar ini jadi 4A, plus minus. Kenapa? Karena 2A-nya juga plus minus, ditambah yang B kuadrat, berarti yang ininya, X dikurangi C kuadrat. Sehingga nanti kita dapat nilai PF-nya itu, berarti ini bukan PF ya, tapi bukan PF aksen ya, tapi PF gitu. Nah yang ini PF, bukan PF aksen. Jadi kita dapat PF-nya itu adalah akar X dikurangi C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau kita lihat akar X dikurangi C kuadrat ditambah Y kuadrat itu, ini akan sama dengan ini nih. Nah, negatif 4 per A. Ini kan prosesnya dari sini ya, negatif 4 per A kuadrat, kok 4 per A, negatif 4A kuadrat dikurangi 4XC dibagi dengan plus minus 4A. Sehingga si PF-nya ini akan sama dengan plus minus, kalau ini disederhanakan, jadi C per A X dikurangi A. Gitu. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama dengan yang tadi, jadi yang kita pindah sekarang si yang XC-nya ke sebelah sini gitu ya, sebelah kiri. Tadinya dia di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Berarti kan yang plus minus 2-nya pindah ke sebelah kiri gitu. Nanti akan diperoleh hal yang sama. Yang ini berarti yang PF aksen ya. PF aksen itu akan sama dengan ini PF aksen itu kan sama dengan ini. Jadi kalau tadi dia negatif A, sekarang dia jadi positif A. Nanti prosesnya diselidiki saja ya. Kemudian sekarang kita lihat kalau misalkan kita punya ini akar X dikurangi C dikuadratkan ditambah Y kuadrat itu sama dengan plus minus, kan tadi selisih ya. Berarti selisihnya itu adalah konstan. Konstannya itu berapa? Plus minus 2A. Sekarang plus min ini tadi kan PF ya. Ini PF. PF itu akan sama dengan plus minus 2A dikurangi, ini pengurangnya jadi ditambah PF. PF-nya sendiri adalah plus minus C per X dikurangi A. Gitu. Nah, kemudian si apa namanya? Kita punya di sini sehingga nanti kalau misal ini kita kuadratkan sama halnya dengan yang tadi, kita akan memperoleh persamaan hiperbola. Jadi persamaan umum hiperbola di titik 0,0 itu adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini turunan dari definisi si hiperbola itu sendiri. Bedanya dengan elips, kalau elips kan jumlah, kalau di sini dia yang tetapnya itu bukan jumlah tetapi selisihnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di hiperbola, kalau misal kita ubah persamaan hiperbola yang tadi menjadi Y sama dengan, gitu, ini bisa kita tulis sebagai Y sama dengan plus minus B per A akar X kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini tentu saja menggunakan penyederhanaan dulu ya. Plus minusnya Bu dari mana? Dari si Y-nya itu tadi kan ada kuadratnya, jadi tidak ada kuadratnya, jadi plus minus. Nah, kemudian X-nya ini, tadinya kan ada X kuadrat di dalam, kita keluarkan ini, jadi Y itu sama dengan plus minus B per AX. Ini akan berupa akar 1 dibagi A kuadrat dibagi X kuadrat. Ini penyederhanaan biasa, ini per X jadi 1, ini pun per X kuadrat gitu. Ini per X kuadrat. Di X kuadratnya yang tadi hanya ada di sini, itu dikeluarkan jadi X. Nah, kalau misal kita lihat nih,
di situ nih, jika si X ini semakin besar, ini kan kalau misal semakin besar ini mendekati 0 ya. Dia akan kalau X-nya mendekati tak hingga gitu kan ya, si A kuadrat per X kuadratnya itu akan mendekati 0. Sehingga nanti akar ini akan mendekati 1. Akar ini akan mendekati 1. Ini menghasilkan persamaan yang kita sebut sebagai persamaan garis asimtot gitu. Jadi yang ini, garis yang ini. Nah, garis yang ini, garis asimtot ini dia punya persamaan plus minus B per A X gitu. Sama halnya dengan elips, si hiperbola juga dia punya rasio tetap yang kita sebut sebagai eksentrisitas. Eksentrisitas itu rasio apa? Rasio dari C dibagi A. C per A ini akan sama dengan, kalau misalnya kita tahu C itu kan akar C kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, sama dengan yang dulu kita pernah. Jadi jarak fokus terus jarak dari vertex dan B itu membentuk sebuah segitiga siku-siku gitu. Nah, balik lagi ke sini, C per A ini akar A kuadrat ditambah B kuadrat per A. Kalau misal kita sederhanakan ini akar 1 plus si A-nya kan tadinya tidak berakar ya, dia biar berakar jadi A kuadrat. Jadi kalau misal A kuadrat dibagi A kuadrat dia jadi 1, yang di sini dia dibagi menjadi pembagi dari B. Jadi kalau misal kita lihat di sini bilangan yang 1 ditambah B per A kuadrat ini adalah bilangan yang pasti adalah sebuah bilangan yang positif. Jadi nilai eksentrisitas itu mesti lebih besar dari 0. Semakin A-nya mendekati B, gitu kan ya. Jadi semakin nilai vertexnya itu nanti si titik puncaknya itu mendekati jarak dari B itu, maka nanti si hiperbolanya itu nanti si eksentrisitasnya itu akan mendekati ke 1 gitu. Semakin A-nya mendekati ke 0 gitu kan ya, si vertexnya itu semakin dekat ke 0, justru nanti dia B per 0-nya itu malah si perbolanya nggak terdefinisi gitu. Jadi si A dan B-nya nanti terlihat dari eksentrisitas ini gitu. Eksentrisitas ini nanti tergantung dari nilai B A-nya pada akhirnya. Padahal eksentrisitas itu sendiri adalah C rasio dari si fokus dibagi dengan vertexnya itu. Jadi koordinat fokus dengan koordinat vertexnya itu kita dapat nilai eksentrisitas. Nah, kalau misal kita lihat balik lagi ke tadi, PF itu kan bisa kita tulis sebagai C per AX ya, dikurangi A. Sehingga nanti ini bisa kita tulis EX dikurangi A. Begitupun yang satu lagi, jarak P ke fokus satu lagi. Ini C per A, X plus A. Berarti ini kita bisa tulis plus minus EX plus A. Kalau misal kita tulis dalam bentuk lain, misalkan E-nya kita distribusikan keluar, ini E dikali X dikurangi A per E, ini E, X plus A per E. Sehingga kalau misal kita buatkan rasio, PF per PD gitu ya, PF dengan PD ini di sini itu akan sama dengan E dikali si ini yang tadi yang PF itu kan kita sudah tahu PD-nya itu sendiri kan jarak antara dari X ini ke titik ini kan. Nah, jadi dia akan sama dengan X ditambah A per E gitu. Ini dengan F aksen tadi kembali kita di awalnya. Sehingga nanti kalau kita buatkan rasio PF per PD, PF dengan PD, dia akan sama dengan
E gitu. Makanya ada definisi hiperbola yang lain, bahwa hiperbola juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan atau lokus dari titik-titik yang bergerak dalam bidang, sehingga rasio antara jarak titik fokus dengan jarak garis direktifnya, jadi yang tadi upper E itu adalah garis direktifnya adalah konstan. Konstannya berapa? Yaitu E tadi. Jadi kalau di awal kita belum ada garis direktif, kita membandingnya adalah bahwa jumlah dari jumlah selisih jarak antara titik yang ada di lintasan atau kurva hiperbola itu selisihnya adalah tetap. Nah, dari definisi awal, dari definisi awal hiperbola kita dapat persamaan umum bentuk hiperbola. Jadi hiperbola ini nanti pada akhirnya punya dua sumbu. Kalau misal hiperbolanya seperti ini, ini vertikal ya, yang menjadi conjugate aksis gitu, atau sumbu sekawannya itu ada sumbu X. Sumbu transversalnya itu ada sumbu Y. Jadi sumbu transversal itu sumbu yang memang tempat si hiperbola itu ada gitu. Nah, kalau yang ini sumbu transversalnya ya sumbu X, karena hiperbolanya dia horizontal. Nanti perbedaannya ada di mana? Perbedaannya itu kalau hiperbolanya horizontal, si X kuadratnya yang positif. Tapi kalau hiperbolanya vertikal, si Y kuadratnya itu yang si X kuadratnya itu yang negatif gitu. Nah, kemudian di sini kita punya hiperbola yang tidak standar. Jadi kalau tadi kita ada di titik 0,0, sekarang kalau misal titik pusat hiperbolanya itu bukan di 0,0 tapi di alfa, beta, maka nanti persamaan hiperbolanya seperti ini gitu. Titik fokusnya ya sama saja. Tadi kan kita punya A sebagai titik pusat ya, berarti kalau misal ada A pusatnya di alfa, beta, terus kita punya nilai A si pusatnya itu atau titik ujung parabolanya itu, kalau yang vertikal ya tinggal vertikal, kalau yang horizontal tinggal ditambahkan dengan A gitu, atau dikurangi dengan alfa gitu. Nah, sementara si betanya sih tetap gitu ya, beta saja. Kalau tadi kan 0 ya di sininya. Kenapa? Karena dia ada di 0,0. Kalau sekarang karena dia ada di alfa, beta, berarti si ordinatnya berubah menjadi beta. Fokusnya bagaimana? Fokusnya itu berarti nanti dari alfa ini gitu ditambah dengan A, terus tambah lagi dengan yang kesininya gitu. Nah, dari sini sampai sini itu adalah perkalian dari A dengan eksentrisitas gitu. Kan tadi kita tahu bahwa si eksentrisitas itu sama dengan C per A gitu ya. Berarti nanti kalau misal kita lihat dari sini, di sini kan alfa. Dari sini ke sini, ini putih, nggak kelihatan. Dari sini ke sini, itu adalah sepanjang A gitu. Nah, dari sini ke sini, ini yang nanti kalau dijumlahkan itu adalah A dikali E atau si C itu sendiri. Kan dari sini ke sini dari fokus tuh C ya, padahal C itu adalah A dikali E dari ini, dari persamaan eksentrisitas tadi. Itu definisi eksentrisitas itu. Makanya kita dapat titik fokusnya itu adalah A plus minus A kali E. E-nya itu sebetulnya C itu sendiri. C itu dari eksentrisitasnya.
Nah, selain itu, si sumbu transversal sama sumbu sekawan itu bisa saja garis yang bukan sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y seperti ini. Berarti nanti persamaan hiperbolanya bagaimana? Ya, kita tinggal ini aja, masukkan saja persamaan garisnya itu ke sini dalam bentuk X sama dengan, kemudian Y sama dengan X berapa gitu ya, kemudian apa si gradiennya diketahui, terus nilai L-nya ada, koefisien dari Y-nya ada, terus si C-nya juga ada gitu. Nanti masukkan ke sini, kita dapat persamaan parabola. Nanti kita lihat ininya. Kemudian kita lihat contoh di sini. Kita punya persamaan, kita punya titik fokus plus minus 6,0. Kemudian persamaan garis asimtot itu di 5Y sama dengan plus minus 2 akar 5X gitu. Nah, kalau kita sketsa, ini saya sketsa di GeoGebra ya. Ini asimtotnya, ini titik-titik fokusnya. Berarti nanti akan seperti apa parabolanya? Ingat lagi, titik fokus itu dia ada di, berarti C-nya itu ada di situ. Nilai C-nya berarti sama dengan 6. Sedangkan kalau asimtot itu persamaannya adalah B per A. Kalau misalnya di sini kita lihat sih ini dia ada di pusatnya itu ada di 0,0 ya. Fokusnya juga terlihat, ini ada 0,0 di ordinatnya. Terus yang absisnya bukan 0, yang 0-nya di ordinat, berarti dia mesti parabolanya adalah parabola yang horizontal. Kalau misal yang 0-nya itu yang absisnya, yang tidak 0 itu atau C-nya itu ada di ordinatnya, berarti parabolanya parabola yang vertikal atau parabola tegak. Kalau ini parabolanya mendatar. Sehingga nanti si asimtotnya pun dia sama dengan B per AX. Kalau yang tegak bukan B per AX lagi, tapi A per BX gitu. Jadi nanti penyelidikannya absis ordinat dari si ini aja, dari fokus gitu. Fokus itu kalau absisnya tidak 0, berarti dia parabolanya horizontal. Kalau ini dari fokus ya. Kalau sebaliknya berarti parabolanya yang vertikal. Kalau horizontal asimtotnya begini. Kalau yang vertikal asimtotnya adalah yang plus minus A per BX gitu. Ini untuk yang parabola vertikal. Ini asimtotnya. Jadi selidikinya dari fokus. Lihat absisnya 0 tidak gitu. Kalau 0 berarti dia vertikal. Kalau vertikal berarti asimtotnya yang ini. Nah, asimtot yang kita tahu di sini adalah 5Y. Ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini gitu. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa B per A-nya itu adalah 2 per 5 akar 5X. Berarti B-nya itu akan sama dengan 2 per 5 akar 5A. Nah, B ini sama dengan ini. Terus kita punya persamaan kan. Kalau C kuadrat sama itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga C-nya tadi 6, kalau kita kuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadratnya itu sendiri kan tadi adalah 2 per 5 akar 5A. Ini kita kuadratkan. Jadi kita dapat nilai A kuadratnya itu dengan penyederhanaan tentu saja. Ini kan 2 per 5 akar 5 tuh 20 per 25 ya. 20 per 25 ditambah dengan 1. 1 itu kan 25 per 25 gitu. Jadilah, kok gini sih? Ya,
Jadilah 25 per kok 25. Jadilah 45 per 25. Nah, 45 per 25 ini pindah ruas. Jadi biar sama dengan A kuadrat. Jadi 36 per 45 per 25. Dapatlah nilai A kuadratnya adalah 20. A kuadrat ini substitusikan ke B. Gitu. Jadi nanti dapat B kuadratnya adalah 16. Gitu. Jadi B kuadrat itu kan berarti 2/5 akar 5 kuadrat. 2/5 akar 5 kuadrat itu kan 20. 20. Iya, 20 per 45 gitu ya. Kemudian A kuadratnya, kok 20 sih? Ini saya salah apa ya? Oh iya, tadi ini. Kita coba, ini kayaknya ada salah. Ini tuh kalau kita kuadratkan jadinya 20 per 25. Oke. Ini nggak usah dilihat aja ya. 20 per 25, tapi hasilnya mesti sama 16. 20 per 25 dikali dengan ini 20 lagi. Ini dengan ini 4. Ini juga 4. Jadinya 16. Akan tambah 16 ya. Jadi kita dapat X kuadratnya itu sama dengan X kuadrat. Persamaan hiperbolanya itu adalah ini. X kuadrat per 20, karena A kuadratnya tadi 20 dikurangi Y kuadrat per 16 sama dengan 1 gitu. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Di sini diminta untuk mencari berapa sih fokusnya, berapa vertexnya, berapa asimptotnya, atau seperti apa asimptotnya. Jika si hiperbolanya itu persamaannya adalah 6Y kuadrat dibagi 9X kuadrat sama dengan 36. Kata kuncinya adalah bahwa hiperbola itu ruas kanannya 1. Berarti nanti seluruh ruas ini kita bagi dengan 36. Kalau kita bagi dengan 36, nanti hasilnya adalah ini. Y kuadrat dibagi 6 dikurangi X kuadrat dibagi 4 itu sama dengan 1. Lihat nih, X kuadratnya negatif. Berarti hiperbolanya mesti tegak gitu. Hiperbola yang tegak ini berarti nanti akan menghasilkan fokusnya itu karena dia ada di 0,0 yang nggak ada pengurangan Y sama X-nya. Jadi pusatnya masih di 0,0. Berarti si fokusnya itu mesti nanti absisnya 0, ordinatnya yang menjadi nilai C-nya tadi. Nah, A-nya 6, A kuadrat, B kuadratnya 4, berarti B-nya 2. Berarti nanti kita bisa cari C kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Berarti kalau C kuadratnya 10, C-nya adalah plus minus akar 10. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini titik puncaknya atau titik vertexnya adalah di 0,A. Ya, plus min A-nya berapa? A-nya adalah plus minus 6 gitu. Jadi vertexnya ini ada di akar 6, yang di sini negatif akar 6. Fokusnya yang atas di akar 10, yang bawah di negatif akar 10. Asimptotnya berapa? Asimptotnya itu berarti kalau tadi B per A, kalau sekarang jadi A per B. A-nya berapa? Akar 6 per B-nya 2. Gitu. Ini asimptotnya, bedanya dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat kedudukan titik dan garis terhadap hiperbola. Nih,
Misal kita punya hiperbola, persamaannya seperti ini. Terus A ini memiliki kemungkinan pertama, kalau A-nya kita masukkan ke persamaan ini, gitu ya. Persamaannya dibuat sama dengan 0 dulu ya. Jadi si satunya pindah ruaskan ke sebelah kiri. Terus nanti hasilnya kurang dari 0, maka si A ini mesti ada di dalam kurva hiperbola. Kalau sama dengan 0, berarti A itu ada pada kurva hiperbola. Kalau lebih besar 0, berarti A itu ada di luar hiperbola. Nah, kemudian kalau misal kita punya hiperbola seperti ini, terus kita punya sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Maka nanti si garisnya ini memiliki kemungkinan dia memotong kurva hiperbola. Kalau nilai C kuadratnya itu kurang dari A kuadrat M kuadrat kurangi B kuadrat. Dia akan menyinggung kalau C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat M kuadrat kurangi B kuadrat. Dia tidak akan menyentuh parabola kalau si C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat, maka si garisnya tidak akan menyentuh hiperbola. Nah, persamaan garis singgung sebetulnya prinsipnya sama dengan yang elips ataupun lingkaran gitu ya. Kita cari titik singgungnya. Kemudian kalau ada gradiennya, maka gradien garis singgungnya itu adalah persamaan si hiperbola yang nantinya seperti ini gitu. Nah, ini kalau misal diketahui titik, kalau ini diketahui gradien. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi contoh nih langsung ya. Persamaan garis singgung hiperbola ini, kita suruh diminta untuk mencari persamaan garis singgung hiperbola yang ini, yang tegak lurus dengan garis ini. Berarti kita cari dulu gradiennya kan ya. Kalau dari sini kita bisa langsung dapat, oh iya ini X kuadratnya positif, berarti dia hiperbolanya mendatar. Berarti ini A kuadratnya 64, B kuadratnya 36. Kalau begitu A-nya 8, B-nya adalah 6. Kalau kita punya garis ini, berarti nanti gradien ini adalah 1/2 gitu. Gradiennya 1/2, maka gradien garis singgungnya itu adalah mesti kalau dikalikan dengan gradien yang ini karena dia tegak lurus kan sama dengan -1, berarti gradien yang satunya lagi adalah -2. Sehingga nanti persamaan garis singgungnya itu akan sama dengan Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat gitu. Nah, dapatlah nilai garis singgungnya seperti ini. Ya. Kita lanjutkan minggu depan. Sekian hari ini. Nanti tugasnya tolong dicek di menu tugas. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat ya.